Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sally dari angkatan 18 dengan NIM 058. Um, di video ini untuk memenuhi tugas individu ketiga mata kuliah knowledge management akan menjelaskan mengenai integrated knowledge management cycle atau integrasi siklus knowledge management. Integrasi sendiri, menurut Wikipedia, merupakan sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Nah, dan dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa integrasi siklus knowledge management itu merupakan pembauran atau ringkasan dari keempat siklus yang telah dikembangkan sebelumnya oleh tokoh-tokoh tertentu. Yang pertama yaitu ada week, camp cycle, atau siklus knowledge management week yang dikembangkan pada tahun 93. Kemudian Meyer and Zak pada tahun 96, McElroy pada tahun 99, dan Bukowitz and William pada tahun 2003. Dan dari keempat siklus tersebut maka dapat ditarik atau diambil bahwa terdapat 3 tahap utama dalam integrasi knowledge management sebagai berikut. Dan ini merupakan integrasi siklus knowledge management yang diambil dari 3 tahap utama tadi. Dan kemudian ini adalah jalannya siklus tersebut. Yang pertama, ketika kita mendapatkan sebuah pengetahuan atau informasi, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan penilaian akan pengetahuan tersebut. Jadi di situ kita menilai apakah pengetahuan itu mengikuti tujuan dari sebuah organisasi kita, ataukah pengetahuan itu valid, baru, lama, atau hanya hoax terbelakang. Nah, di situ kita menilai. Yang kemudian setelah dinilai, maka kita sudah bisa menyebarkan pengetahuan tersebut. Nah, tahap selanjutnya yaitu dikontekstualisasikan. Di sini kita mengkontekstualisasikannya dengan kan misalnya nama penulis, nama penerbit, nama lembaga, ataupun yang lain sebagainya. Dan setelah dikontekstualisasikan, maka kita bisa mengakuisisi pengetahuan tersebut. Nah, dan apabila dirasa pengetahuan tersebut itu sudah lama dan ada yang perlu diperbarui atau mungkin pengetahuan itu salah, kita bisa melakukan update. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan update atau memperbarui pengetahuan yang telah diterima. Dan perlu digarisbawahi bahwa pengetahuan yang kita buat itu harus dapat diterima oleh pengguna. Dan siklus-siklus itu berulang-ulang seperti siklus di awal ini. Ya. Nah, ada strategic implication of the KM cycle atau implikasi strateginya untuk knowledge management cycle. Nah, ini bisa dibaca. Nah, di sini juga saya mengutip dari jurnal milik Asah pada tahun 2003. Lalu kemudian di sini ada practical consideration for managing knowledge. Nah, di sini memahami berbagai tahapan yang berbeda dalam mengelola pengetahuan sepanjang siklus KM merupakan hal yang penting. Dan jika dilihat dari perspektif praktis, mengelola pengetahuan membutuhkan prinsip pengorganisasian dan kerangka kerja yang dimana kedua hal tersebut akan sangat membantu dalam mengklasifikasikan berbagai jenis aktivitas maupun fungsi yang diperlukan dalam menangani segala pekerjaan yang berkaitan dengan knowledge atau pengetahuan, baik itu di dalam maupun di luar organisasi.
Dan yang kemudian terakhir ada best practice. Sepertinya ini best practice-nya saya salah menafsirkan, jadi mohon maaf apabila tidak terlalu bagus atau mungkin salah, tolong dimaafkan, mungkin karena saya salah tangkap, ya sepertinya saya salah tangkap. Ya, ini adalah contoh penggunaan knowledge management dalam sebuah perusahaan. Dan ini adalah referensi yang saya pakai. Thank you very much. Thank you for your attention. I'll see you when I see you.